Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya tentang pembahasan PPh pasal 21. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari perhitungan pegawai tetap. Pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang secara detail gaji bulanan, variasi perhitungan pegawai tetap gaji bulanan. Pada video kali ini akan saya bahas tentang gaji mingguan, gaji harian, gaji rapel, dan baru ber-NPWP. Oke, langsung saja kita menuju kertas kerja gaji mingguan. Oke, gaji mingguan. Nah, ingat waktu dalam pajak. Waktu dalam pajak adalah 1 tahun 12 bulan. 1 tahun ada 360 hari. Ini waktu dalam pajak. 1 tahun ada 12 bulan, 1 tahun ada 360 hari. Sedangkan 1 bulan ada 4 minggu dan 1 bulan ada 26 hari. Oke, teman-teman, ini adalah trigger dalam mengerjakan PP pasal 21 gaji mingguan atau gaji harian pegawai tetap. Inilah triggernya. Ada 12 bulan, ada 360 hari dalam 1 tahun, ada 4 minggu dalam 1 bulan, dan ada 26 hari dalam 1 bulan. Oke, kita masuk ke contohnya. Tuan Ngademin bekerja di PT Taat Pajak dengan gaji 10 juta per minggu. Perusahaan ikut program jam sostek dengan JKK 0,3%, dibayar kantor, serta JHT 0,2%, JHT dibayar kantor. Ngademin membayar sendiri pensiunnya dengan nilai sebulan 100.000. Ngademin bekerja mulai Januari 2020 dan rencana akhir Agustus mau menikah dengan wanita idaman hatinya. Hitung PPh 21 terutang. Oke. Nah, kertas kerjanya ini adalah kertas kerja sama dengan induk. Makanya saya kemarin tegasin ke teman-teman di video sebelumnya, pahamin dulu kertas kerja PP pasal 21 bulanan. Nah, maka kertas kerja bulanan ini akan mengikuti, akan banyak banget variasinya. Nah, ini dia. Gaji bulanan ini kertas kerjanya, maka dari 2 sampai dengan 20 ini rata-rata menggunakan kertas kerja gaji bulanan. Inilah induknya. Oke, kita lanjut. Gaji seminggu. Nah, gaji seminggu Tuan Ngademin berapa? Gaji seminggu adalah 10 juta. Oke, kita masukkan di kertas kerjanya. Gaji seminggu 10 juta. Oke, gaji seminggu 10 juta. Nah, gaji sebulan. Ingat, dalam 1 bulan ada 4 minggu. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, berarti adalah gaji seminggu dikali dengan 4. Nah, 4 ini adalah 4 minggu. Oke. Maka ketemulah 40 juta. Nah, inilah yang akan kita hitung, 40 juta. Oke, selanjutnya sama perhitungnya kayak yang bulanan. Tinggal kita awalnya dari seminggu ini kita jadikan 1 bulan, selebihnya adalah sama. Oke, kita kerjakan. JKK dibayar perusahaan, berarti sebagai penambah. Oke, 40 juta 120. Nah, dikurangi dengan bijab. Bijab adalah 5% dikali dengan total bruto. Maksimal adalah 500.000. Oke, berarti maksimal 500.000. Pensiun THT atau JHT. Di soal adalah JHT dibayar kantor, berarti dicuekin. Ngademin membayar sendiri pensiunannya. Nah, ini membayar sendiri pensiunnya, berarti masuk sebagai pengurang. Oke, total pengurang 600.000. Baru kita cari PH neto sebulan. PH neto sebulan adalah PH bruto sebulan dikurangin dengan total pengurang, maka ketemulah PH neto
sebulan. Oke, setelah itu disetahunkan. Penghasilan itu sebulan dikali dengan 12. Oke. PTKP. PTKP Tuan Ngadimin adalah dan rencana akhir Agustus mau menikah dengan wanita idamannya, berarti belum menikah, masih 54 juta. Oke, PKP adalah penghasilan itu setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Oke, PKP pembulatan. Ingat di sini sudah bulat, berarti udah sama. Nah, baru kita ngitung PPh pasal 21 terutang setahun. Oke, berarti ingat tarif pasal 17 5% sampai dengan 30%. Ingat PKP-nya ini 420%. Masuk di tarif berapa sih? Oke, kita bahas. Berarti di sini 50 juta. Oke, di sini 200 juta. Nah, oke, kita hitung dulu. Ini 5 juta dikali dengan 50 juta, 2.500.000. Nah, setelah itu masuk ke 200 juta. 200 juta. Kenapa hanya 200 juta? Karena 50 jutanya sudah dipakai. Ini makanya kalau di total adalah 250 juta. Sedangkan maksimal dari tarif 15% adalah 250 juta. Makanya di sini cara mengerjakannya adalah 200 juta. Oke, 200 juta dikali dengan 15%. Oke, setelah itu ini baru 250 juta, sedangkan PKP-nya 420 juta. Berarti ini adalah sisanya. 420 juta dikurangi dengan 50 juta dikurangi dengan 200 juta. Oke, ketemulah 170 juta. Oke, setelah itu 170 juta dikali dengan dikali dengan 25%. Dikali dengan 25%, 42 juta. Nah, setelah itu penghasilan 21 terutang setahun, tinggal dijumlahkan. Oke, 75 juta 60.000. Inilah PP pasal 21 setahun. Setelah itu dicari PPh 21 terutang sebulan. Ini caranya dari PH itu 21 setahun dibagi dengan 12, maka ketemulah 6.255 juta. Inilah PPh pasal 21 sebulan. Nah, apabila dibagi mingguan berarti adalah 6.200 dibagi lagi menjadi 4. Nah, ini mingguannya dalam satu minggu. Nah, ini dia mingguannya PP pasal 21 seminggu. Nah, PP pasal 21 seminggunya 1.563. Oke, ini bagi dengan 4. Kenapa? Karena 4 minggu. Ini sedangkan perhitungan 1 minggu. Oke, inilah perhitungan gaji mingguan. Ingat, waktu dalam pajak ini akan berpengaruh dalam menghitung gaji mingguan atau gaji harian pegawai tetap. Oke, next kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Nah, ini gaji harian. Nah, gaji harian triggernya adalah sama dengan gaji mingguan. Nah, ini diingat-ingat, dia dalam sehari gajinya adalah 2 juta. Ingat, dalam satu bulan itu ada beberapa hari di pajak, ada 26 hari. Apabila dia 2 juta sehari, berarti tinggal dikalikan dengan 26. Nah, ini 26 ini ada 26 hari, maka ketemulah 52 juta. Nah, selebihnya perhitungannya sama dengan kertas kerja bulanan. Selebihnya sama, hanya dia berapa hari gajinya berapa sih sehari, tinggal dikalikan dengan 26. Oke, kita lanjut
yang selanjutnya ya. Oke, kita sekarang akan membahas PPh pasal 21 gaji rapel. Nah, gaji rapel ini adalah gaji yang cara perhitungnya adalah berlaku surut. Nah, berlaku surut ini maksudnya adalah berlaku surut ke belakang. Jadi contoh rapelnya dapat di bulan Mei. Nah, untuk perhitungannya adalah surut ke belakang ke April sampai dengan ke Januari. Nah, itulah yang dinamakan dengan gaji rapel atau surut ke belakang. Oke, kita bahas. Contoh, mulai Januari, Tuan Sarmo bekerja di PT Taat Pajak dengan gaji 10 juta. Perusahaan mengikuti program jam sostek dengan JKK 0,3%. Dibayar kantor JHT 0,2%. Dibayar kantor. Ini Tuan Sarmo membayar sendiri pensiunnya dengan nilai sebulan 100.000. Pada bulan Mei 2020 gaji Tuan Sarmo naik. Nah, pada bulan Mei gaji Tuan Sarmo naik sebesar 15 juta. Berlaku surut dari bulan Januari. Tuan Sarmo sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 anak. Hitung PPh 21 terutang. Nah, dalam kertas kerja menghitung gaji rapel ini ada dua perhitungan. Nah, satu menghitung yang gaji belum ada rapel. Berarti kita hitung dulu nih yang 10 juta. Setelah selesai 10 juta baru kita hitung yang 15 juta. Oke. Kita hitung dulu yang 10 juta gaji dari Januari sampai dengan April yang belum ada kenaikan, belum ada rapel. Oke, kita bahas. Gaji sebulannya adalah 10 juta. Oke. Nah, gaji sebulan 10 juta. JKK 0,3%. JKK-nya dibayar kantor, berarti masuk 0,3% dikali dengan 10 juta. Penghasilan bruto sebulan total, berarti totalnya 10.300 dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan adalah 5%. 5% dikali ada 501 maksimal hanya 500.000. Dikurangi dengan pensiun THT atau JHT. Di sini JHT dibayar kantor dan pensiun membayar sendiri. Oke, berarti hanya pensiun yang masuk. Setelah itu total 600.000. Penghasilan itu sebulan adalah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan total pengurang. Berarti setelah itu disetahunkan. Ini dikali dengan 12. Oke, PTKP. Nah, PTKP Tuan Sarmo sudah menikah dan dikaruniai 2 anak. Oke, PTKP-nya sudah menikah. Nah, di sini adalah PTKP WP. Tahu sendiri. Kawin, anak 2. Nah, oke. Nah, WP sendiri berarti 54 juta. Nah, ini PTKP Tuan Sarmo sendiri. Nah, di sini status kawin. Status kawinnya adalah 4.500.000. Oke, lanjut. Mempunyai anak, dikaruniai 2 anak. Di sini 2 anak berarti 4.500.000 dikali dengan 2 anak. Oke, berarti totalnya adalah ini dia. Nah, ini PTKP Tuan Sarmo. Oke, PTKP-nya 67.500.000. Baru setelah itu kita hitung PKP-nya. Oke, PKP-nya penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Kita mulai PKP. Oke. PKP di sini sudah bulat.
Oke, setelah itu kita mencari PPh pasal 21 terutang pasal 17. Nah, ingat di sini PKP-nya 45 juta. 45 juta berarti 45 juta 5% dikali dengan 45 juta. Nah, ini dia 2.283.000 PPh pasal 21 nya setahun. Oke, setelah itu dibagi dengan 12. Inilah PPh pasal 21 sebulan. Nah, ini belum ada kenaikan gaji, belum ada kenaikan. Oke, setelah itu kita cari yang setelah ada kenaikan. Oke, setelah itu kita cari di sini yang ada rapelnya atau setelah ada kenaikan. Oke, kita copy saja dari yang ini, kita copy karena kertas kerjanya sama. Oke, kita copy di sini biar sama. Nah, oke, ini sudah sama. Sini ada kenaikan biar tidak salah. Oke, kasih warna kuning. Nah, di sini kenaikan. Nah, dilihat kenaikannya berapa sih? Nah, kenaikannya adalah 15 juta. Oke, berarti di sini kenaikan adalah 15 juta. Nah, 15 juta untuk selebihnya ke bawahnya sama sama dengan pengerjaan yang sebelum ada kenaikan. Oke, kita lihat ke bawah PTKP-nya. Oke, betul. Oke, 15, ini 5%. Nah, ini PKP-nya adalah 105 juta. Nah, 105 juta berarti masuk di kategori 15%. Oke, ini 50 juta. 50 juta berarti di sini sama dengan 5% dikali dengan 50 juta. Oke, PKP-nya 105. Nah, berarti masuk di kategori 15%. Berarti adalah ini sisanya 105 dikurangi dengan 50 juta. Nah, selanjutnya dikalikan 15% dikali dengan 55 juta. Nah, ketemulah PPh pasal 21 terutang setahun. Oke, setelah itu dibagi dengan 12 mencari PPh terutang sebulan. Oke, ketemu 906.000. Oke, kita mau mencari PPh pasal 21 rapel. Nah, caranya adalah kita cari dulu PPh pasal 21 masa Januari. Kita masukkan di masa Januari. Oke, masa Januari adalah ini. Kita masukkan. Oke, setelah itu PPh pasal 21 rapel sebulan. Nah, caranya adalah PPh pasal 21 rapel sebulan. Ini caranya adalah PPh 21 terutang sebulan atas rapel dikurangi dengan PPh masa Januari yang belum ada kenaikan. Nah, ini dia 716.000. Nah, sedangkan di sini adalah rapel adalah surut ke belakang. Ada kenaikan di bulan Mei. Nah, maka menghitung surut ke belakang dari April ke Januari. Berarti di sini atas rapel sebulan dikali dengan 4. Nah, 4 ini adalah dari April sampai dengan Januari. Nah, ini dia. Ketemulah PPh pasal 21 rapel 4 bulan. Nah, ini adalah bulan Mei. Di bulan Mei berarti rapel 4 bulan ditambah dengan PPh pasal 21 sebulan setelah ada kenaikan. Oke, kita tambahkan di sini 4 bulan ditambah dengan masa Mei. Nah, berarti PPh rapel 21 4 bulan ditambah dengan PPh pasal 21 sebulan. Nah, maka ketemulah ini. Ketemulah PPh pasal 21 4 bulan rapel plus Mei setelah ada kenaikan. Oke, inilah PPh pasal 21 rapel, perhitungan rapel. Maka ada kertas kerjanya
dua, satu sebelum ada kenaikan dan yang satu setelah ada kenaikan. Ini yang setelah ada kenaikan, ini yang sebelum ada kenaikan. Oke, jadi inilah perhitungan PP pasal 21 atas rapel. Oke, selanjutnya adalah atas baru ber-NPWP. Nah, bagaimana sih perhitungan baru ber-NPWP? Mari kita bahas untuk perhitungan kertas kerja baru ber-NPWP. Di sini saya sudah membuatkan contohnya untuk perhitungan baru ber-NPWP. Oke. Contoh, Tuan Ngademin bekerja di PT Taat Pajak dengan gaji 10 juta sebulan. Perusahaan ikut program Jamstek dengan JKK 0,3% dibayar kantor, JHT 0,2% dibayar kantor. Ngademin membayar sendiri pensiun dengan nilai sebulan 100.000. Ngademin bekerja mulai Januari 2020 dan rencana akhir Agustus menikah dengan wanita idaman hatinya. Nah, pada bulan Mei Ngademin baru mempunyai NPWP. Nah, berarti baru ber-NPWP dia di bulan Mei. Berarti dari Januari sampai dengan April dia masih belum mempunyai NPWP, masih non NPWP. Oke, mari kita bahas bagaimana sih cara pengerjaannya. Oke, di sini gaji pokoknya adalah 10 juta. Perhitungannya sama seperti yang bulanan biasanya. JKK adalah 0,3% dikali dengan 10 juta. Selanjutnya total 10 juta. Nah, dikurangi dengan biaya jabatan adalah 5% dikali dengan total bruto maksimal 500.000. Selanjutnya adalah iuran pensiun. Ada dia membayar sendiri 100.000. Nah, setelah itu di total Nah, 600.000. Nah, ketemulah PH neto sebulan, bruto dikurangi dengan pengurang, ketemulah neto sebulan. Setelah itu dikalikan dengan 12. Oke, PTKP Ngademin masih single, berarti 54 juta. Oke, PKP-nya adalah 113 dikurangi dengan PTKP 59 juta. Nah, di sini pembulatan sudah bulat. Oke, biar tambah bulat. Oke. Nah, ini 0 sampai dengan 50 juta. Berarti di sini 5% dikali 50 juta. Nah, berarti 2.500.000. Nah, selanjutnya 15% dikali 59 juta dikurangi dengan 50 juta. Oke, ini 15%. Oke, setelah itu total ketemulah PPh pasal 21 terutang setahun. Oke, setahun kita mencari sebulan, maka dibagi dengan 12. Oke. Nah, 12 ini. Nah, oke. Ini adalah asumsi dia ber-NPWP. Nah, non-NPWP itu berapa sih? Di materi sebelumnya saya sudah bahas. Apabila non-NPWP maka akan lebih besar, 20%. Sama dengan 120% dikali dengan total ini. Nah, maka inilah PPh pasal 21 non-NPWP. Nah, dari Januari sampai dengan bulan April berarti Ngademin dipotong 387.400. Nah, sanksinya 20%. 20% sebulan. Nah, oke, kita cari selisihnya berapa sih? Ini dikurangi dengan ini. Nah, ini dia 64.000. Sebulan dia non NPWP lebih besar 64.000. Berarti dari Januari sampai dengan April non NPWP dia adalah dikenakan sebesar 258.000. Oke. Nah, di sini PPh 21 masa Mei. Nah, PPh 21 masa Mei per NPWP. Nah, masa Mei ini kompensasi non NPWP. Ya, oke, langsung saja masukkan. Nah,
ketemulah PPh 21 masa Mei. Ya, masa Mei sudah ber NPWP, ini dikurangi dengan kompensasi. Nah, maka maka ketemulah 64.567. Inilah PPh pasal 21 ngademin di bulan Mei. Nah, karena dia sudah mempunyai NPWP di bulan Mei, berarti ini dia PPh pasal 21-nya mendapat kompensasi sebelum non NPWP. Tetapi di dalam perusahaan biasanya akan dikembalikan setelah akhir tahun apabila kelebihan bayar atau kelebihan potong. Tetapi secara aturan itu biasanya untuk perhitungannya seperti ini untuk baru ber NPWP. Inilah PPh pasal 21 baru ber NPWP. Oke. Jadi pembahasan kita dari PPh pasal 21 yang pegawai tetap kita sudah sampai dengan baru ber NPWP. Oke, baik. Di next video akan kita bahas selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 21 yang lain. Kita masih di pegawai tetap. Oke, demikian video yang dapat saya kasih tahu, saya sharing kepada teman-teman tentang perhitungan PPh pasal 21 gaji mingguan sampai dengan baru ber NPWP. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.